Oke ya teman-teman. So, Gong Alit dan Dewisnu, kita mulai saja langsung sharing kita malam ini. Kita akan langsung menuju materi pembahasan kita malam ini tentang kripto dasar gitu ya. Dan ini sangat amat menarik dan tadi pembahasan yang sudah dibahas cukup menarik walaupun itu baru awalnya saja sudah sangat menarik. Kita langsung saja untuk masuk ke edukasi kripto dan trading. Oke ya. Gung Alit udah siap? Sudah Pak Jul. Oke teman-teman, kita lanjut dulu pembahasan kita dan sharing malam ini akan langsung di-sharing sama Gung Alit yang malam ini sudah menyiapkan materi pembahasan kita malam ini dan akan dibantu juga oleh Gede Wisnu untuk memberikan sudut pandang dari setiap sharing yang dilakukan. Gung Alit nanti bisa sharing sama Gede Wisnu untuk pembahasan materi yang dibahas malam ini. Oke ya, kita lanjut teman-teman. Nah, ini pembahasan teman-teman. Jadi pembahasannya adalah kita akan berbicara tentang apa itu blockchain, kemudian apa itu perbedaan antara centralized dan decentralized, lalu kita juga akan berbicara tentang trading dan investasi kripto, kemudian exchanger di Indonesia yang diregulasi oleh Bapepti, lalu kita akan juga membahas tentang hot wallet dan cold wallet. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang kripto di Indonesia, kripto itu sudah legal sebagai aset digital, oke ya. Jadi ada kurang lebih sekitar 250-an koin yang ada di exchanger-exchanger yang sudah diregulasi oleh Bapepti seperti Toko Kripto, Pintu, Indodax gitu ya. Nah, itu sudah legal. Jadi pembahasan kita sekarang adalah tentang bisnis yang legal, bukan bisnis yang ilegal. Kita membahas tentang bisnis yang legal. Nah, Bung Alit, pertama kali kita akan membahas tentang apa itu blockchain. Mungkin Bung Alit bisa ceritakan dulu tentang blockchain itu sendiri, Bung Alit. Baik, terima kasih Pak Jul atas waktunya. Jadi sebelum kita menuju ke kripto, nah kita bahas dulu nih tentang blockchain. Sebenarnya sih apa sih blockchain ini? Blockchain ini terdiri dari dua kata. Jadi saya manggilnya teman-teman ya supaya lebih santai ya. Nah, jadi teman-teman, jadi blockchain itu terdiri dari dua kata yaitu block dan chain. Nah, jadi block itu dia adalah kita anggapan seperti sebuah kotak tisu nih. Nah, kotak tisunya ini diisikan berbagai informasi seperti dia transaksinya atau keluar masuknya koin dari sana itu tercatat semua di blockchain. Nah, setelah itu dia akan diikat atau diikat menggunakan chain atau rantai-rantai. Jadi dia dihubungkan lagi ke blok yang kosong lagi, diisi lagi oleh data-data itu, kemudian sudah penuh dan akan dipindahkan lagi ke blok yang lain. Makanya juga namanya blockchain. Nah, juga dia ini memiliki prinsip kriptografi atau terinskripsi. Nah, dan juga cara kerjanya blockchain ini, teman-teman semuanya, dia menggunakan sumber daya komputer untuk menciptakan blok-blok terhubung satu sama lain dan juga dengan tujuan mengeksekusi sebuah transaksi. Nah, dan juga blockchain ini teman-teman semua dia itu sifatnya transparan. Jadi teman-teman semua itu bisa ngecek transparansinya itu contohnya seperti di BSC Scan ataupun Ethereum Scan seperti itu. Jadi semua transaksi, semua data-data itu transparan teman-teman semua di kripto. Oke, mungkin itu sedikit dari blockchain. Teman-teman mungkin bisa lanjut lagi Pak Jul tentang centralized dan juga decentralized. Oke. Ini pembahasan singkatnya dari blockchain. Nanti teman-teman jika memiliki pertanyaan bisa langsung chat di kolom chat ya. Oke, siap. Nah, saya itu kita bahas. Ini juga jadi sifatnya blockchain itu adalah teman-teman decentralized ataupun tidak terpusat. Yang artinya blockchain ini dia tidak bisa dihack. Karena apa? Karena dia itu tidak terpusat. Lain halnya kalau misalnya kita lihat aplikasi, contohkanlah seperti TikTok ataupun FB. Nah, kalau misalnya TikTok itu dia diserang ataupun dihack karena dia terpusat, jadi dia langsung sistemnya down ke semua
orang-orang yang memiliki aplikasi TikTok. Kalau misalnya decentralized, karena dia ini tidak terpusat, jadi setiap komputer itu, misalnya ada komputer, ada 1 juta komputer. Jadi orang-orang itu harus menghack ataupun mematikan seluruh komputer itu. Jadi seperti itulah penjelasannya. Jadi ini blockchain juga tidak bisa dihack. Dan juga keunggulannya dia seperti tadi saya bilang, dia sistemnya adalah lebih transparan. Proteksi data lebih baik karena dia tidak bisa dihack. Dan juga auditnya lebih baik dan juga mencegah biaya middleman. Nah, contohnya biaya middleman ini teman-teman semuanya, kalau Bapak Ibu semuanya atau teman-teman ingin mentransfer uang dari katakanlah bank A, akan ditransfer ke rekening teman-temannya Bapak Ibu semuanya. Itu misalnya dia memiliki yang namanya middleman, atau inilah yang membuat yang namanya kena admin fee, teman-teman semuanya. Jadi dia itu nggak langsung ke rekeningnya si orangnya ini, dia harus melalui dulu ke middleman-nya ini, setelah itu barulah ke rekening yang dituju. Makanya ada yang namanya biaya transaksi, teman-teman semuanya. Jadi seperti itu. Oke, kita coba diskusi langsung dengan Gede Wisnu ya tentang penjelasan Gong Ali tadi. Berarti blockchain ini adalah salah satu teknologi yang bagus banget ya, yang bisa membantu kehidupan umat manusia sebenarnya. Benar nggak begitu ya? Iya, benar. Karena kan di sana tuh kita supaya tidak desentralisasi. Dalam kehidupan sekarang kita kan rata-rata dikontrol gitu. Jadi apa-apa itu dikontrol oleh orang yang lebih punya kuasa lebih besar. Sedangkan konsep awalnya Bitcoin ataupun blockchain di awal tuh harus decentralized. Jadi nggak satu orang aja yang mengendalikan gitu. Dan bagusnya lagi karena blockchain ini kan menyimpan data-data ibarat buku besar. Jadi bisa membantu sih dalam sektor pencatatan untuk ya keuangan negara mungkin nanti dari sistem dari KTP pakai blockchain nanti gitu Pak Jul. Jadi banyak sekali lah. Dan ini masih early adoption, artinya adopsi awal lah. Jadi teman-teman yang sudah niat belajar sekarang artinya sudah nanti saat sudah boom artinya udah masif, orang-orang sudah rata-rata udah tahu ngomongin blockchain, udah fasih semua yang ngomongin blockchain, teman-teman udah lebih dapat lah pemahaman di awalnya gitu. Berarti kalau kita masuk ke bisnis ya kita ngomongin blockchain, kripto seperti itu sebenarnya kita belum ketinggalan ya, walaupun misalkan Bitcoin itu lahir sudah dari tahun 2009 kalau nggak salah ya. Jadi sampai sekarang sudah hampir 1 dekade kripto itu ada. Artinya itu kita belum terlambat. Belum terlambat sama sekali. Contohnya saja Pak Jul, zaman-zaman dulu internet di awal-awal kan masih berbentuk warnet. Itu belum semua. Akhirnya kan sekarang warnet pun nggak ada. Semuanya udah punya laptop di rumah, semuanya internetan dari rumah. Padahal di awal itu kan kayaknya, buka warnet menjanjikan nih gitu. Jadi kita masih early adoption gitu. Oke, jadi pengembangan tentang blockchain ke depan akan jauh lebih besar lagi ya. Iya. Ya, jadi. Oke, kalau begitu kita lanjut teman-teman. Ini tentang perbedaan antara centralized dan decentralized. Nah, lanjut nih. Gong Alid bisa dijelaskan sedikit tentang centralized dan decentralized. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar kata centralized dan decentralized. Tetapi ingat kembali lagi pelajaran yang paling penting adalah pengulangan itu sendiri. Karena bisa jadi karena lama nggak diucapkan, tiba-tiba keselio mana yang centralized dan decentralized. Mungkin Gong Alid bisa bahas lagi, Gong Alid, tentang perbedaan centralized dan decentralized. Oke, siap Pak Jul. Jadi kita lanjut lagi ya teman-teman semuanya. Jadi setelah ini baru kita membahas perbedaan centralized dan decentralized. Kenapa sih centralized itu dia terpusat dan juga decentralized itu tidak terpusat. Jadi kalau misalnya centralized itu dia merupakan sistem perintah yang berasal dari satu pihak pusat. Nah, inilah yang tadi saya bilang, yang saya sudah berikan contohnya tadi, aplikasi tadi. Kita lihat di sini ada di gambar centralized network ya teman-teman. Di sebelah kiri ini ada bulatan besar, inilah dinamakan pusatnya. Jadi kalau misalnya ini diserang oleh beberapa pihak atau mungkin dihack, maka lingkaran-lingkaran kecilnya ini
yang berada di sekitar lingkaran pusatnya ini, lingkaran bulat besar ini, dia juga otomatis akan tidak koneksi ataupun dia mengalami sistem down. Nah, itulah sistem decentralized. Beda dengan halnya decentralized. Kalau misalnya decentralized itu dia tidak terpusat, jadi memiliki titik-titik atau node-node yang mandiri, teman-teman semuanya. Jadi inilah yang saya bilang, kalau misalnya kita mau nge-hack atau mematikan sistem decentralized yang sudah berdiri sekarang itu, kita harus mematikan internet di seluruh dunia. Seperti itulah gambarannya. Baru sistem decentralized ini akan mati. Tapi setelah hidup internet, maka akan kembalinya hidup juga sistem decentralized ini. Makanya sistem decentralized ini sangat cocok di bidang keuangan karena sistemnya transparansi juga dan tidak bisa dihack. Seperti itu, Pak Jul. Dan juga jaringannya peer-to-peer yang terdiri dari node yang mandiri, seperti yang saya bilang tadi. Seperti itulah perbedaannya decentralized dan juga centralized. Oke, menarik, Gung Alit. Kalau kita berbicara koin, gitu ya, koin, mungkin kita sedikit masuk ke dalamnya. Mungkin Gede Wisnu bisa membantu kita melihat seberapa koin-koin itu sebenarnya sudah decentralized atau masih centralized gitu ya. Gimana cara melihat satu koin itu apakah koin itu sudah decentralized atau ternyata masih centralized? Gimana caranya melihat itu? Atau mungkin bisa dikasih contoh lah, misalkan kayak Bitcoin. Apakah Bitcoin sudah decentralized? Atau kita ngomongin BNB, apakah BNB sudah decentralized? Atau kita melihat koin-koin yang lain nih, apakah dia sudah decentralized? Atau jangan-jangan masih centralized? Karena kalau kembali lagi, kalau centralized berarti kan rohnya kripto atau blockchain yang merupakan decentralized, berarti itu nggak benar-benar decentralized, malah centralized. Itu seperti apa? Nah, untuk itu kan ngelihat decentralized atau centralized-nya sebuah koin. Kita ngelihat itu sebenarnya lebih secara teknikal sih. Nanti mungkin di kelas pendalaman mungkin saya akan bahas. Tapi secara umum kita bisa ngelihatnya kok di bagian Explorer. Contohnya adalah Binance Scan, Ethereum Scan, atau Blockchain Explorer untuk Bitcoin. Ngomongin soal Bitcoin, dia itu sudah decentralized sekarang. Jadi apa yang dimaksud decentralized sih? Dan di Bitcoin decentralized itu berarti mining suatu penambang itu dia sudah tersebar seluruh dunia gitulah. Tidak ada yang memegang kendali. Sedangkan kalau kita ngelihat deep down lagi, Ethereum dibilangnya decentralized, tapi sebenarnya kalau teman-teman bisa nanti meneliti lebih jauh ke dalam sistemnya, sebenarnya tidak decentralized untuk Ethereum. Karena saya sendiri nih pendapat pribadi ngelihat kalau Bitcoin itu ya seperti emas lah. Sedangkan kalau Ethereum, BNB itu sama seperti uang fiat. Kenapa begitu? Kita ngelihat dari supply-nya, Pak Jul. Oke. Gitu. Kalau Ethereum dia supply-nya unlimited, sedangkan kayak Bitcoin kan sudah pasti fix dia. Sedangkan kita tahu di dunia nyata kalau yang supply-nya langka itu kan emas. Disamakan dengan Bitcoin, dan uang kertas kita fiat sama seperti Ethereum yang dicetak terus-menerus gitu, Pak Jul. Oke, berarti itu yang sebenarnya juga membuat satu harga koin akan memiliki potensi meningkat atau malah koin itu suatu saat akan tidak terlalu bernilai karena supply-nya ternyata ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas berarti. Benar kayak gitu ya? Iya, Pak Jul. Tapi terkadang juga di dalam dunia kripto ini banyak juga koin-koin micin kok yang sengaja buat supply-nya cuma 10 juta, tapi harganya turun juga gitu loh. Jadi teman-teman harus teliti bener lah. Oke. Semakin menarik saja teman-teman. Kita lanjut dulu pembahasan kita. Nah, ini adalah contoh-contoh centralized. Oke ya, Gung Alit bisa ceritakan tentang ini dulu nih. Berarti kalau centralized itu kayak Facebook itu centralized ya. Instagram centralized, YouTube
Nah, ini sejenis merupakan konsep centralized. Dan kita sebagai user diharuskan percaya dengan perusahaan yang mengelola aplikasi ini dan berharap data kita tidak disalahgunakan. Berarti ini yang dibilang sebagai salah satu contoh centralized ya. Ya, betul Pak Jul. Jadi kan kita menyerahkan data-data ke sana tuh. Ya kita harapan sih data-data kita tidak dipakai atau disalahgunakan dari aplikasi itu. Nah juga ini pengalaman juga bagi teman-teman semuanya. Tolong juga jangan membeli atau menginstal aplikasi yang belum jelas. Karena dia sistemnya kan centralized. Jadi terpusat. Jadi kita juga tidak boleh percaya 100% juga dengan aplikasi baru yang kita tidak ketahui seperti apa jejak digitalnya aplikasi itu. Gitu Pak Jul. Oke, berarti teknologi itu pedang bermata dua ya, bisa Ya. dipakai untuk sesuatu yang berguna, tapi bisa juga dipakai untuk sesuatu yang justru dipakai untuk Disalahgunakan. kejahatan ya. Ya, benar Pak Jul. Jadi hati-hati. Berarti ada satu idiom, trust is better, but trust is good gitu ya, but better verify gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada sesuatu bisnis jadi nggak cukup hanya percaya, tetapi kita mesti memverifikasi apakah itu benar gitu ya teman-teman. Nah itu yang penting untuk kita pahami. Lalu tentang decentralized secara lebih real lagi. Nah, ini sudah dijelaskan seperti ini ya, teman-teman. Jadi, aplikasi yang menggunakan jaringan decentralized adalah torrent. Nah, itu apa itu torrent itu? Jadi torrent ini sih seperti contohnya aplikasi yang ada di BTT, Pak Jul. Ada koin yang namanya BTT, BitTorrent. Jadi dia salah satu aplikasi yang decentralized sih. Katanya sih seperti itu. Tapi kita harus juga menyelidiki. Kita harus verify juga di sana. Apakah benar dia itu decentralized atau tidak? Karena aplikasi decentralized itu kalau saya lihat sih belum ada Pak Julia. Kalau saya pribadi ya, mungkin kalau misalnya Wisnu gimana? Apakah ada aplikasi yang sampai sekarang itu aplikasi decentralized? Untuk sampai sekarang sebenarnya yang misalnya kita ngelihat bukan soal decentralized ya. Sebenarnya ada juga namanya Brave browser. Dia tuh kayak browser yang decentralized sih. Karena dia dibangunnya bersamaan dengan queen-nya, namanya apa? Saya kurang tahu juga nama queen-nya, tapi namanya adalah Brave browser. Dia tuh benar-benar anonimus sih. Dan lebih safe katanya dibandingkan Chrome. Tadi sedikit juga kita membahas tentang torrent. Torrent itu sebenarnya sih, torrent itu dari kata torrenting sih. Torrenting itu setahu saya adalah tindakan mengunduh atau mengunggah suatu file ke dalam namanya BitTorrent. Dan BitTorrent itu kan seperti kata Bung Ale tadi adalah protokol internet blockchain lah gitu tadi. Ada koinnya nama BTT kan. Dan programnya BTT itu kurang lebih dia menggunakan bahasa namanya Python. Itu kan sangat teknikal. Nantilah kita bahas bahasa pemrograman itu. Baik. Oke, teman-teman. Gimana teman-teman? Rasa-rasanya ada banyak sekali hal baru yang baru saja masuk ke kita gitu ya dengan apa yang dibahas tadi oleh Gung Alit dan juga Wisnu gitu ya teman-teman. Kita lanjut dulu. Hal yang paling penting ketika kita belum paham adalah tugas kita adalah cuma angguk-angguk dulu. Karena dengan angguk-angguk lama-lama kita paham. Jadi kalau ada bahasa-bahasa yang sulit dicerna otak, poinnya simple, kita angguk-angguk dulu, karena dengan angguk-angguk lama-lama kita juga bisa memahami. Oke ya, lebih sering angguk-angguk, lebih cepat paham, gitu ya. Jangan buat kepalanya pusing, gitu ya, santai aja, relax. Karena belajar malam ini adalah untuk kita tahu, kan gitu ya. Dan proses untuk mau tahu adalah biasanya bingung-bingung dikit, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita angguk-angguk aja dulu. Nanti lama-lama kita pasti pintar ya, teman-teman. Oke, sebenarnya ini adalah hal yang menarik yang kita bahas, walaupun materinya adalah baru materi basic, tapi mungkin teman-teman bisa ada satu gambaran adalah kalau orang-orang yang sudah berumur dan punya pengeluaran, pasti pikirannya adalah bisa nggak ngasilin duit dari dunia kripto, kan gitu, benar ya? Karena kalau orang yang sudah punya pengeluaran lebih-lebih,
ibaratnya matahari tidak sepanas bulanan gitu ya, karena ternyata bulanan lebih panas dari matahari, atau artinya pengeluarannya selalu membuat kepala panas, berarti kan harus ada income gitu ya. Dan tentu kalau kita berbicara tentang kripto, apakah kita bisa menghasilkan dari dunia kripto? Nah, itu pertanyaan dulu nih buat narasumber kita malam ini berdua. Kira-kira bisa ngasilin duit nggak dari dunia kripto ini? Apa kita cuma belajar lalu belajar gitu ya? Jadi nggak ada duit gitu ya. Nah, boleh sharing dulu nggak, Bung Alit? Dan nanti bisa dibahas juga oleh Gede Wisnu. Yes, Pak Jul. Jadi kalau misalnya di dunia kripto itu kita tidak hanya membahas sebuah teknologi yang mutakhir, teknologi masa depan lah bilang. Tapi juga kita juga bisa mendapatkan keuntungan juga dengan kita berdagang di aset kripto. Contohnya sih kita bisa trading, itu adalah kalau misalnya trading itu dia jangka waktunya pendek karena dia tidak meng-hold atau memegang koin itu terus-menerus. Jika harganya sudah naik saja, kita katakanlah mungkin 5% atau 10%, kita langsung akan bisa menjualnya itu. Nah, itulah kalau sifatnya trading. Nah, kalau misalnya sifatnya adalah investasi, itu kita meng-hold koin itu sampai benar-benar mungkin bisa sampai setahun atau 2 tahun. Jika harganya sudah di puncak banget, itu dia langsung akan menjualnya. Seperti itulah investasi. Seperti itu, Pak Jul. Kita bisa lihat sih satu koin, ya Bitcoin, misal harga dari tahun 2012 itu mungkin harganya 2 juta sampai 3 juta. Kita hold-nya sampai di tahun 2022 dan sekarang harganya bisa sampai 600 juta. Bahkan di akhir tahun pun harganya sudah bisa sampai 900 juta, Pak Jul. Kayak gitu contohnya kalau kita ingin berinvestasi di kripto. Jadi kita memiliki 2 pilihan di kripto, Pak Jul. Seperti itu. Oke, jadi trading kita berbicara tentang keuntungan atau potensi. Sebenarnya bukan keuntungan karena masih sifatnya potensi ya. Artinya bisa untung, bisa juga rugi, benar ya? Benar, Pak Jo. Maka dari itulah kita harus ikut beberapa kelas trading juga agar kita memahami seperti apa sih caranya trading yang benar juga. Ya, kalau misalnya kita loss, kita nggak sampai kehabisan modal kita. Makanya di sana ada juga stop loss, stop profit juga ada. Nanti itu di kelas advance-nya juga ada. Oke, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini trading. Jadi trading merupakan suatu proses jual beli yang dilakukan di sebuah market, di mana trading bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan melakukan jual beli suatu aset, gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau investasi itu bertujuan untuk menciptakan kekayaan dalam jangka waktu yang panjang dengan membeli aset tertentu dan menahannya untuk jangka waktu yang lama. Berarti sebenarnya kita coba tanya Gede Wisnu ya. Jadi kalau di dunia trading dan investasi di kripto itu kita bisa pilih ya, apakah kita mau trading, apa kita mau investasi gitu ya. Jadi kalau melihat secara sekilas, berarti trading berarti kita open posisi, lalu ketika harganya memenuhi syarat, artinya memenuhi harga tertentu, lalu kita jual. Ada kemungkinan kita profit, ada kemungkinan juga kita loss. Tetapi kalau kita berbicara investasi, itu kita berbicara untuk waktu yang cukup panjang, mungkin 1 tahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun, bahkan kayak Bitcoin kalau kita beli dulu di tahun 2009, lalu kita jual tahun sekarang, nah itu kita benar-benar bisa untungnya banyak banget, gitu ya teman-teman. Jadi karena saat ini ya kita ngomongin koin ini bisa senilai satu koinnya adalah kurang lebih 600 juta. Tapi dulu koin ini cuma 50 perak waktu di awal-awal tahun 2009 gitu ya. Karena ada satu cerita yang menceritakan bahwa untuk membeli pizza di tahun itu dengan 10.000 Bitcoin itu dapat pizza gitu ya. Nah, sekarang kalau kita punya 10.000 Bitcoin berarti kita sudah tidak perlu bekerja lagi dan kekayaan kita pasti sudah seumur dan mungkin 7 turunan gitu ya, karena nilainya amat sangat besar. Gimana cara pandangnya Gede Wisnu tentang trading dan investasi? Boleh cerita sedikit?
Oke, cara pandang saya tentang trading dan investasi. Sebenarnya untuk kita tadi kan kita ngelihat juga trading itu sih lebih jangka waktunya sih. Tadi dibilang 1 tahun investasi, sebenarnya ada juga investasi yang 1 tahun, trading 1 tahun, kita take profitnya 1 tahun sekali itu ada. Cuman masalah time preferensi aja. Jadi untuk teman-teman penting untuk pahami namanya bedanya trading sama investasi, supaya enggak nanti teman-teman niat di awal trading gitu kan, tapi ternyata harga hasilnya turun jauh sekali dari harga awal-awal teman beli. Akhirnya di hold, jadinya investor tiba-tiba. Itu makanya sangat penting sekali. Saya soalnya banyak kali nemu kasus seperti itu. Niatnya trading nih, tapi dia asal-asal beli aja. Dia nggak tahu di mana dia harus take profit, di mana dia harus stop loss. Dia nggak tahu plannya seperti apa. Dan akhirnya di akhir karena dia sudah terlalu jauh dari harga awal, takut ngelepas, takut naik lagi, jadinya investor. Terus jadi investor, ternyata harganya tambah turun terus. Mau dilepas juga nanggung, jadinya terus lah. Nggak punya plan yang benar. Jadi teman-teman kalau udah mau masuk kripto, tentukan menjadi investor atau trader. Karena di awal sangat penting kalau niatnya trading ya benar-benar paham di mana namanya stop loss, di mana namanya take profit, di mana kita beli, di mana kita jual. Sedangkan kalau investasi, kita bisa, kalau di kripto ya, saya kasih saran sih untuk kripto bisa investasinya dengan cara dollar cost averaging. Beli setiap bulan tanggal 1 atau tanggal tertentu. Tapi pastikan nominalnya sama dan tanggalnya sama gitu. Karena banyak sekali itu teman-teman saya terutama ya, banyak niatnya trading nih. Terus dia asal-asal masuk, ternyata dia turun terus harganya, kemakan FOMO, kemakan berita gitu Pak Jul. Jadi penting untuk mendesain diri teman-teman mau trading apa mau investasi dalam dunia kripto gitu. Dan Wisnu ya, kalau misalnya kita mau investasi kripto itu juga kita penting ya untuk ketahui gimana sih fundamental koin yang kita akan investasikan ya. Ya, betul. Dan menilai fundamental ini itu lebih advance sih, karena berbeda dengan nilai kita menilai sebuah saham. Kita harus melihat ada utang atau enggak. Untuk melihat fundamental di saham kan kita ngelihatnya ada utang apa enggak, keuangannya bersih apa enggak kan gitu. Sedangkan di kripto nggak ada perusahaannya. Apa yang menilai keuangannya bersih apa enggak kan gitu. Jadi analisa fundamental kripto sama saham itu berbeda gitu. Ya. Oke, menarik sekali pembahasannya Gede Wisnu dan Gong Alit. Kita lanjut saja teman-teman untuk pembahasan materi selanjutnya. By the way itu kita berbicara di di pemahaman dulu ya, di cara pandang dulu atau di knowledge-nya. Nanti lebih lanjut tentang prakteknya, tentu kita mesti praktek gitu ya. Dengan cara praktek, maka kita baru akan bisa memahami lebih detail lagi tentang apa yang dibicarakan malam ini, teman-teman. Oke, lanjut kita membahas tentang ini nih, trading dan investasi. Lalu kita berbicara tentang prinsip, strategi, time frame, dan analisis. Nah, ini mungkin bisa diceritakan dulu, Gong Ali, tentang poin-poin penting ini. Oke, Pak Jul. Jadi kita lanjut lagi ke materi, yaitu lebih ke runcu lagi. Kita di trading dan investasi itu memiliki 2 prinsip. 2 strategi, 2 time frame, dan juga 2 analisis. Nah, kalau misalnya kita membahas sebuah prinsip, jadi sebuah trader itu, dia membeli dan juga men-sell. Nah, seperti yang tadi bilang Wisnu juga, itu ada jangkanya, ada yang mungkin dia setahun, mungkin dia sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan sebulan, setahun. Nah, kalau misalnya dia investasi itu, sebuah investor itu dia membuy dan juga meng-hold sebuah koin ataupun saham seperti itu. Nah, kalau misalnya membahas sebuah strategi, kalau menjadi seorang trader itu, dia membeli aset yang harganya berpotensi naik dalam jangka waktu yang dekat.
Namun juga karena harga di sebuah koin kripto itu dia kan fluktuatif, jadi kita nggak tahu apakah dalam jangka waktu dekat dia akan naik atau malah sebaliknya. Nah, kalau misalnya menjadi seorang investor itu, kita membeli aset yang berfundamentalnya baik. Nah, contohnya seperti mungkin Bitcoin ya, seperti sekarang harganya bisa sampai 600 juta pun, mungkin ada beberapa investor juga yang menginvestasikan uangnya di Bitcoin. Kalau misalnya kita berbicara tentang waktu, seperti tadi jangka panjang dan kalau misalnya investor itu dia jangka panjang, kalau misalnya jadi seorang trader itu jangka pendek. Nah, kalau misalnya analisis, bagi seorang trader itu dia mengenal yang namanya analisis teknikal. Nah, teknikal ini dia membaca yang pertama itu adalah volume, membaca candlestick, ataupun membaca sebuah tren, apakah trennya naik atau trennya turun, pattern, dan lain-lain sebagainya. Itu yang kita bahas nanti di kelas advance. Nah, kalau misalnya menjadi seorang investor, itu kita mengenal yang namanya analisis fundamental, ataupun latar belakang di balik sebuah koin yang akan kita investasikan. Seperti itu, Pak Jul. Oke, Gede Wisnu ada yang mau ditambahkan? Oke, yang mau sama tambahkan sebenarnya sih untuk analisisnya ya, di kedua metodenya mau trading mau investasi pun penting memahami namanya kedua analisis ini. Karena untuk analisa fundamental tuh kita untuk ngelihat arahnya. Jadi arah jangka panjangnya kita mau kemana. Tapi secara analisis teknikal kita mencari harga terbaik untuk investasi gitu. Jadi kedua-duanya ini penting untuk dipahami. Mau teman-teman mau investasi ataupun mau trading. Karena kalau namanya kita investasi, penting juga kita tahu belinya tuh di mana, paling bagus gitu loh. Jadi kita belinya tuh di apa namanya? Di secara candle-nya tuh candle-candle yang bagus gitu loh. Gitu Pak Jul. Itu ya sih tambahan saya. Oke. Mungkin dari pembahasan sampai di titik ini gitu ya, teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang barangkali mau bertanya dulu gitu ya. Kita stop dulu share-nya. Siapa tahu teman-teman malam ini ada yang langsung bertanya-tanya dulu. Karena biasanya kalau kita punya hal yang ada di kepala kita, lupa untuk kita tanyakan, habis acara benar-benar lupa gitu ya. Mending sekarang kalau teman-teman yang mau bertanya, monggo teman-teman langsung di-unmute ya, teman-teman mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada dua narasumber kita malam ini. Ya, ada yang mau tanya teman-teman, silakan aja tanya dulu. Sambil diskusi dikit lah supaya Ya, nggak diskusi lebih dari apa yang kita sudah bahas barusan. Barangkali teman-teman ada, kalau nggak bertanya boleh juga pernyataan gitu ya teman-teman. Jadi saya undang teman-teman untuk sharing gitu ya. Ada Pak Anto, Bu Komang Yasmin, Pak Pipin. Izin Pak Jul. Yes, Mas Pipin silakan Mas. Perkenalkan Pipin dari Dalung, Badung Pak. Wah dekat ini Pak. Ya, silakan main Pak ke kafe saya Pak, ngobrol-ngobrol. Siap. Dekat kita Pak, saya ada di Kebo Pak. Oh mantap Pak. Pak Jul, saya tanya, saya kan juga mulai belajar trading dari tahun lalu. Tadi dijelaskan sama Gede Wisnu, trading atau investasi. Saya sebenarnya lebih cenderung ke trading karena perputaran uangnya dengan cepat kan. Ya. Tetapi pada saat saya invest, nggak tahunya harga itu turun drop kan. Jadi saya tunggu, saya pikir mau naik lagi, nggak tahunya terpayung lagi. Sekarang uang-uang kita tuh lagi nyangkut 60% Pak Jul gitu kan. Iya. Jadi saya mau jual juga bingung, mau main lagi modal sudah habis kan. Iya, gitu kan. iya, betul. Jadi sebenarnya saya tidak tertarik untuk investasi trading Iya. karena target saya nggak muluk-muluk Pak, 1-3% aja cukup Pak itu Pak. Asal jumlahnya asetnya banyak kan. Iya. Terus kedua, tadi dibilang Pak Jul itu ada koin-koin atau token yang micin. Kalau seandainya sudah delisting,
sudah tidak ada nilainya apapun, apakah itu dengan sendirinya di-remove? Karena kita kan menggunakan sistem desentralisasi itu. Dia tetap akan hidup terus atau mati itu Pak Jul? Itu saja 2 pertanyaan saya. Thank you. Iya Pak Pipin. Thank you sharingnya Pak Pipin. Karena kan kita ini sama saling belajar sebenarnya. Ya. Gimana Dek Wisnu tentang apa yang disampaikan oleh Mas atau Om Pipin ya? Nah ya Pak Pipin, untuk yang kedua ya saya jawab dulu. Karena tadi kan dibilang kalau koin-koin micin udah hilang value-nya, udah hilang nilainya, apakah dia kehapus sendiri? Itu tidak Pak. Bapak bisa ngecek kok, nanti dicari nanti di Google, namanya historical snapshot. Banyak sekali koin-koin yang tahun 2013 masuk top 10, sekarang udah top 3.000. Tapi dia masih ada dan value-nya 0. Bapak juga bisa nge-search di CMC, kalau Bapak udah trading dari tahun lalu pasti sudah tahulah namanya CoinMarketCap. Di sana juga Bapak bisa cari namanya BitConnect, itu harganya udah 0 juga. Tapi masih ke listing di CoinMarketCap gitu Pak. Dan artinya kan tidak ada nilai lagi. Iya. Itu gimana itu? Itu mau diapain itu kira-kira? Nah itu udah mau Koinnya. dijual juga nggak bisa, udah rugi juga, udah hilang itu uangnya sebenarnya Pak Jul. Ya mungkin sedikit dari saya Pak Jul ya, untuk misalnya dari koin-koin ataupun token-token yang harganya sekarang mungkin anjlok ya. Kalau saya sih kemarin ketemu dengan petinggi dari sebuah instansi yang bernama OJK. Jadi saya sempat berbincang-bincang juga sama beliau. Jadi gimana kalau saya waktu itu nanya, Pak, kalau misalnya koin nih harganya rendah, setelah itu volumenya sekarang udah kecil, apakah koin itu masih ada di market atau tidak? Ya dia langsung menjawab, ya kalau kita berindikasi bahwa koin itu atau token itu bisa dibilang scam. Nah, ya kita punya beberapa regulasi bahwa kalau misalnya perdagangannya mulai sepi, bisa dilihat dari volumenya, dan juga itu tidak ada aktivitas lagi, jual beli, itu akan di-delist dari exchanger lokal. Misalnya contoh dari Indodax, seperti itu Pak Jul. Tapi kalau misalnya di CMC, dia tetap akan terlisting harganya. Seperti itu sih Pak Jul. Oke. Mas Pipin juga bertanya tentang pilihan, kalau bisa pilihan yang diambil oleh Mas Pipin adalah itu trading, karena beliau mau uangnya beliau ini muter gitu ya. Itu pendapatnya gimana, Dewisnu? Untuk trading ya, seperti saya katakan Pak Pipin, jadi kalau misalnya emang niatnya untuk trading, pastikan kita tahu di mana stop loss, di mana namanya take profit. Jangan, itu udah seperti kemarin, kita ambil contoh ya, Bitcoin di 900 juta di November atau Oktober tuh. Kok teman-teman ngambil itu untuk trading, teman-teman harusnya pasang stop loss di dekat area itu. Jadi saat udah kena stop loss, teman-teman bisa ngelihat lagi, wait and see lagi di mana harganya. Jadi teman-teman misalnya mau beli di bawah lagi, di saat untuk beli di bawah lagi, bisa menggunakan uang yang sudah teman-teman tadi kenain stop loss. Jadi dia bisa averaging lagi lebih banyak di bawah. Gitu. Artinya pasang stop loss jangan juga terlalu dalam ya. Iya, benar. Atau terlalu ketinggian. Karena potensi kerugiannya juga akan tinggi, benar ya. Artinya poinnya adalah seberapa uang yang berani untuk diresikokan, benar ya? Seperti itu benar. kali ya. Benar Pak Jul. Oke ya. Demikian Pak Pipin, mungkin belum memuaskan gitu ya. Tapi by the way, ya kalau kita pernah rugi, berarti wajar karena pedagang itu pasti pernah rugi gitu ya. Tapi poinnya adalah pedagang tidak akan pernah kapok kan gitu ya. Karena pedagang pasti akan belajar. Kira-kira begitu. Pak. Cukup Pak. Siap. Thank you Pak Pipin udah sharing. Thank you. Siap. Oke, kita lanjut dulu teman-teman untuk pembahasan kita selanjutnya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan, karena materinya memang materi basic gitu ya, kita akan berbicara tentang pasar. Jadi exchanger itu adalah seperti pasar.
Jadi ada pasar-pasar kripto di Indonesia. Artinya apa? Kalau dulu kita ngomongin Bitcoin itu belum ada pasarnya di Indonesia. Sekarang kripto sudah ada pasarnya di Indonesia dan itu sudah diregulasi oleh Bapepti gitu ya teman-teman. Artinya apa? Kalau kita berdagang itu legal, jadi bukan ilegal. Jadi kalau ada orang bilang kripto itu ilegal atau pasarnya ilegal, ya berarti kita kurang belajar atau kita kurang membaca atau kita kurang knowledge. Karena di Indonesia itu perdagangan kripto itu adalah sudah legal. Nah, itu pun mesti dilihat koin-koin yang mana yang kita bisa perjualbelikan gitu ya, dan exchangernya juga sudah menyediakan koin-koin yang mana yang sudah diregulasi oleh Bapepti. Bung Walid boleh cerita sedikit dong tentang pasar-pasar yang ada di Indonesia? Oke, baik Pak Julia. Jadi kalau pasar yang ada di lokal, khususnya di Indonesia itu, kita lihat di tahun 2020 nih, saya membaca beberapa artikel juga tentang pasar dan juga tentang badan-badan usahanya dan juga perizinannya. Ya walaupun saya juga bukan orang hukum Pak Jul, tapi saya juga senang membahas tentang hukum-hukum nih. Nah, jadi di Indonesia itu sebenarnya ada 12 pasar exchanger. Kita bisa sebut seperti PT Indodax. Yang pertama itu, dan yang di urutan kedua itu ada PT Kripto Indonesia Berkat atau Toko Kripto. Dan juga ada Zimex, IDEX, Pintu, ada juga Luno, Koinku, dan beberapa beberapa exchanger juga. Nah, di sini juga Pak Jul ada juga exchanger Indonesia yang dibekukan. Karena kenapa bisa dibekukan? Karena transparansinya ini tidak jelas Pak Jul. Jadi di Bapepti itu diharuskan untuk memberikan ataupun mengirimkan data-data Pak Jul setiap sebulan sekali, setiap akhir bulan, itu tentang transparansinya, berapa sih perdagangannya di exchanger ini setiap bulannya, ataupun berapa sih volumenya. Kalau misalnya itu tidak di-store ke Bapepti, maka dalam jangka waktu dekat, Bapepti akan membekukan exchanger-nya ini. Jadi pemilihan exchanger juga sangat penting di sini Pak Jul, terutama exchanger lokal. Kita harus melihat juga perizinannya di OJK, di Bapepti juga. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman kalau tentang exchanger lebih lanjut teman-teman bisa langsung nanti buka akun di Indodax, bisa juga buka akun di Toko Kripto. Tapi kalau teman-teman mau sekaligus link dengan Binance sebagai exchanger terbesar di dunia, teman-teman bisa buka Toko Kripto. Jadi Binance punya anak perusahaan di Indonesia namanya Toko Kripto. Jadi teman-teman bisa trading di situ gitu ya teman-teman. Oke ya, tentang hot wallet dan cold wallet. Ini boleh diceritakan sedikit tentang pengertian dari hot wallet dan cold wallet, Bung Walid? Oke Pak Jul, jadi yang pertama itu kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman semua nih sudah trading dan mendapatkan sebuah koin, nah teman-teman semua ini bakalan menyimpannya, entah itu di hot wallet ataupun cold wallet. Nah, jadi pengertiannya seperti ini nih. Kalau dia hot wallet, dia berbentuk seperti software atau platform. Nah, platformnya ini bisa seperti exchanger-nya langsung, seperti contohnya Indodax dan juga Toko Kripto. Itu udah langsung ada walletnya juga, teman-teman semuanya. Dia bersifatnya online dan gratis. Nah, ini. Dan juga dia diakses oleh banyak orang. Nah, seperti contohnya tadi Indodax dan juga Trust Wallet. Bagi teman-teman semua yang punya Trust Wallet, itu adalah hot wallet. Nah, beda dengan halnya dengan cool wallet. Nah, kalau cool wallet ini dia berbentuk seperti hardware ataupun flash disk. Jadi, ada beberapa orang-orang juga yang menyimpan Bitcoin-nya itu di flash disk. Ada waktu itu saya lihat videonya, dia menemukan flash disk-nya itu yang berisikan Bitcoin. Dia langsung seneng. Mungkin sih Bitcoin-nya ada berapa, ataupun ada 10, ada 15. Nanti saya tunjukkan untuk yang flash disk, kebetulan saya punya nih. Nah, itu juga kebetulan Wisnu juga punya tuh yang berbentuk flash disk ya. Trezor ya Wisnu ya? Bukan. Ini yang lain nih, spesial Bitcoin nanti. Spesial Bitcoin dia punya tuh flash disknya spesial Bitcoin. Yang saya tahu dia punya Trezor. Ternyata dia memiliki yang lain juga tuh. Nggak ngomong-ngomong sama saya. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Dia sifatnya offline. Dia sifatnya flash disk. Kayak gitu. Oke, langsung aja
mungkin Dewi Wisnu bisa tunjukin ke kita karena pasti orang penasaran gimana sih cara nyimpen gitu ya. Itu bisa di unmute dulu. Oke, sebentar saya lagi perbaikin screen dulu ya. Ya, mari sama-sama kita lihat Bapak Ibu semuanya seperti apa sih cool wallet-nya dari Bitcoin. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya yang memiliki pertanyaan bisa langsung lewat kolom chat yang sudah Ya. tersedia. Oh, kelihatan layar saya? Halo, halo. Ya, lanjut. Nah, ini teman-teman. Ini dia. Nggak kelihatan nih. Kayaknya saya harus kasih like nih. Sudah Coba. kelihatan. Ini nih. Nah, ini Oh, yang bentuknya flash disk. Jadi benar-benar teknologi banget nih. Jadi Bitcoin disimpan di flash disk kayak gini, teman-teman. Ini termasuk cold wallet sih, karena dia nggak terhubung langsung kepada terhubung langsung dengan internet. Ini seperti tadi juga dibilang sama Gung Alit, ini saya ada Trezor yang kecil kayak gini. Ini wallet, teman-teman. Jadi nggak seperti wallet dulu, wallet tradisional ya, wallet biasa, dompet. Sekarang kita dompetnya kayak gini, kayak remote-nya BCA biasanya nih. Oke, by the way, apakah tidak cukup hanya simpan dana atau simpan koinnya di exchanger? Apakah kita memang harus punya wallet seperti itu gitu, atau gimana? Gede Wisnu. Unmute. Oke, ya Pak Jul, untuk apakah udah cukup gitu ya? Jadi kalau misalnya teman-teman emang niatnya untuk trading, ya bagusnya karena kalau pakai hot wallet dia mobilisasinya cepat. Jadi untuk trading bagusan sih diam aja di exchanger. Kenapa? Karena beberapa exchanger juga yang untuk Bapepti juga udah punya asuransinya kok semisal kena hack. Oke. Tapi kalau teman-teman niatnya untuk hodler atau investing, ya disarankan untuk dipindahlah ke cold wallet. Dan karena banyak sekali exchanger juga, walaupun udah ada asuransinya, misalnya teman-teman apes nih naruh di exchanger yang nggak terregulasi Bapepti dan tiba-tiba hilang, dihack, hilang koin teman-teman, ya hilang dia. Karena teman-teman, karena di kripto ini not your key, not your coin. Jadi bukan private key teman-teman, bukan wallet teman-teman, ya bukan koin teman-teman, masih dipegang sama orang lain. Karena namanya di dunia blockchain, don't trust, verify, jangan percaya siapapun lah istilahnya. Walaupun dipegang, kalau kita masih percaya kepada misalnya perusahaan tertentu, berarti kan kita masih sentralisasi gitu, teman-teman. Oke. Wisnu, kalau misalnya di cool wallet itu, dia apakah sudah semua koin, contohnya kayak Trezor itu, apakah sudah semua koin yang bisa dimasukkan ke Trezor, ataupun ada beberapa koin yang nggak bisa dimasukkan ke Trezor? Oke, untuk cold wallet sendiri, khususnya Trezor, dia udah support koinnya paling banyak sih. Tapi nggak mungkin juga koin-koin micin masuk ke sini gitu. Jadi cuma koin-koin yang benar-benar ya Bitcoin, LTC, atau Bitcoin Cash, XRP, dan lain-lain udah support sih di sini untuk Trezor. Tapi beberapa juga ada cold wallet yang khusus sekali untuk Bitcoin. Karena kalau kita nyampurin Bitcoin kita nih kepada wallet-wallet yang tercampur sama koin-koin lain, ada kemungkinan dibobol juga, teman-teman. Gitu. Jadi beberapa juga cold wallet hanya support satu koin untuk keamanannya. Gitu. Oke, plus dulu dong buat mereka berdua, gitu ya teman-teman. Jadi sudah lumayan mereka ini sharing kepada kita sampai di kurang lebih sudah hampir 1 jam lebih 15 menit gitu ya teman-teman. Dan untuk ke Zoom kita teman-teman, jadi Zoom untuk basic class itu akan kita adakan setidak-tidaknya setiap 2 kali seminggu gitu. Setiap setiap 2 minggu sekali gitu ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mau belajar terus tentang basic crypto gitu ya teman-teman,
Nanti terus aja ikutin grupnya. Nanti di grup kita akan di grup basic itu kita akan sharing-sharing juga, terutama adalah tentang hal-hal yang bersifat basic. Namun tentunya ada teman-teman kita yang pingin lebih, dia tidak mau nunggu lama gitu, jadi pingin cepat-cepat gitu ya. Kira-kira ada nggak kelas advance atau kelas yang lebih private untuk belajar? Nah, jadi teman-teman kita sediakan teman-teman untuk kelas private belajar, walaupun kembali lagi kegiatan kita untuk edukasi teman-teman di basic class itu terus akan berlanjut, walaupun memang waktu yang kita berikan nanti kita sepakati apakah sekali dalam 2 minggu atau seminggu sekali gitu ya. Nanti kita coba diskusikan dengan narasumber yang tadi gitu ya, Gung Alit sama Gede Wisnu. Tapi buat teman-teman yang pingin lebih intensif, kita sebenarnya menyediakan Reborn Crypto Class untuk kelas yang lebih intensif gitu ya. Di mana Reborn Crypto Class merupakan penyedia pembelajaran trading kripto yang fleksibel serta pemaparan materi yang simple dan mudah dimengerti bagi para pelajar atau bagi para orang yang tertarik gitu ya untuk belajar kripto lebih intensif. Oke ya. Dan tujuan berdirinya Reborn Crypto Class adalah memberikan ilmu seputaran trading kripto bagi para pembelajar dan orang-orang yang memiliki minat untuk bisa trading, oke ya, di kripto, di exchanger nasional seperti Toko Kripto ataupun internasional seperti Binance, teman-teman. Dan kita melihat visi misi dari Reborn Crypto Class adalah menjadi trading class yang terpercaya dan mencetak trader-trader profesional seperti mereka berdua tadi, Gung Alit sama Gede Wisnu gitu ya, walaupun masih belia, tapi mereka ini sudah bisa menghasilkan income dari kegiatan trading, terutama di trading spot sama futures gitu ya teman-teman. Misinya adalah memberikan pemaparan edukasi dan pengajaran yang berkualitas, lalu kita membentuk komunitas trader yang positif dan mandiri, dan mampu memberikan manfaat untuk peningkatan skill dan knowledge dalam bidang kripto, teman-teman. Jadi goal jangka pendeknya adalah memiliki 50 trader profesional yang mampu trading dengan baik dan benar menjadi real trader gitu ya. Nah, dari 50 trader ini ke depannya bisa ikut diajak untuk pengembangan industri ini gitu ya, teman-teman, untuk memberikan dampak positif terhadap pengembangan industri kripto di Bali dan di Indonesia pada umumnya. Nah, goal jangka panjangnya adalah memiliki 100 basecamp Reborn Trading Crypto di Bali dan Indonesia, gitu ya teman-teman. Hari ini baru ada 1 basecamp yaitu di Jalan Gunung Sari, gitu ya. Itu adalah basecamp kita untuk teman-teman yang mau belajar lebih intensif, oke ya teman-teman. Mau belajar lebih intensif di dalam komunitas Reborn Crypto Class ini, teman-teman. Nah, jadi bagaimana pengajaran di Reborn Crypto Class? Akan ada Zoom meeting online, lalu ada pendampingan juga di Basecamp Denpasar, Jalan Gunung Sari, Padang Sambian Denpasar. Kemudian pendampingan bisa juga dilakukan di kafe, di restoran, dengan peserta. Tentu mesti membayar makanan dan minuman sendiri-sendiri, gitu ya. Namun mesti dalam jumlah yang minimal lah, kita ngomongin 5 orang, 10 orang, gitu ya teman-teman. Jadi kayak tadi Pak Pipin bilang ada KP, nah kita bisa aja melakukan kegiatan kalau nggak mau di Basecamp, mau di KP ya bisa kita melakukan kegiatan di KP-nya Pak Pipin di Dalung gitu ya. Nanti bayar makanan dan minuman sendiri-sendiri gitu ya. Tentu Pak Pipin juga senang karena kita datang kan gitu ya. Kemudian sedangkan maksimal pendampingan di Basecamp rumahan ya kita ini kalau di sini di Basecamp kita rumahan gitu ya teman-teman, kurang lebih bisa 10 sampai 15 orang. Kemudian para partisipan yang lulus akan direkomendasikan jadi pengajar di Reborn Crypto Class. Jadi kalau teman-teman belajar nih sama kita intensif, lalu teman-teman sudah menguasai ilmunya terutama di spot gitu ya, dan di futures, karena memang mesti bisa trading di spot dan futures, teman-teman bisa ikut menjadi pengajar di sini gitu ya. Dan kedepannya juga bisa dibuatkan MOU untuk kerjasama buka franchise Reborn Trading Crypto Class di
wilayahnya masing-masing. Jadi kalau teman-teman mau membuka Reborn Crypto Class, yaitu kelas kursus untuk trading kripto, teman-teman. Nah, jadi khusus untuk bulan April, teman-teman, di tahun 2022 kita ada promo gitu ya, 50% off. Teman-teman hanya membayar untuk kelas spot 500.000 gitu ya. Untuk kelas futures teman-teman membayarnya 1.500.000. Nah, jadi kalau dilihat bagaimana cara bergabung di Reborn, yaitu kontribusi uang pembelajaran tadi, tergantung paket yang dipilih. Jadi kalau paket basic crypto itu untuk bulan April ini kita kasih free gitu ya teman-teman. Ya seharusnya untuk Zoom biasanya berbayar, tapi untuk kali ini sampai batas waktu yang belum ditentukan itu kita kasih free pengajarannya. Tapi untuk teman-teman yang mau lebih intensif lagi belajar di paket spot trading, yaitu dikenakan 500.000 dengan kombinasi 5 kali pendampingan Zoom dan offline. Jadi kombinasi nih teman-teman. Bisa jadi 2 kali Zoom, lalu 3 kali pendampingan atau ketemu di Basecamp, bisa juga seperti itu. Atau buat teman-teman yang berada di luar Denpasar, teman-teman akan dilakukan kegiatan Zoom, mungkin perlu Zoom-nya 4 kali gitu ya. Lalu mungkin 1 kali kita ketemu di mana gitu ya untuk memperdalam lagi. Jadi karena namanya dunia digital, berarti kita bisa belajar dunia digital ini lewat online tentunya. Tapi dengan adanya pendampingan, teman-teman bisa dapat konsultasi lah untuk bisa melakukan kegiatan trading di spot. Nanti kalau sudah lulus spot, di paket spot, teman-teman bisa masuk ke paket futures, di mana kalau paket future ini adalah 1,5 juta gitu ya dengan kombinasi Zoom dan pendampingan selama 10 kali teman-teman. Jadi tujuannya adalah teman-teman bisa ambil posisi di futures, bisa melakukan kegiatan trading di futures, lalu bisa menghasilkan duit juga di futures gitu ya teman-teman. Dan selain itu teman-teman perlu juga menyiapkan modal trading, karena teman-teman perlu trading berarti perlu modal. Kalau mau dagang berarti perlu modal, ya kurang lebih bisa 500.000. Bisa lebih banyak juga tergantung modal dari teman-teman. Minimal usia peserta 18 tahun. Tapi kalau belum 18 tahun, karena punya ketertarikan, mungkin umurnya 16 tahun tapi punya ketertarikan, ya mesti dibantu orang tuanya untuk menyediakan wallet. Gitu ya teman-teman. Oke ya. Dan nomor 7 adalah memiliki akun toko kripto. Oke ya, itu yang paling penting dulu. Nanti kalau mau main di futures, teman-teman bisa buka akun di Binance gitu ya, nanti tentu yang sudah diverifikasi. Jika belum, tentu nanti ada dibantu gitu ya teman-teman. Nah, jadi sekilas tentang trading spot, Gong Alin mungkin bisa diceritakan sedikit tentang trading spot, apa uniknya trading spot, apakah bisa menghasilkan duit dari trading spot, boleh cerita nggak ke kita? Oke Pak Jul, terima kasih atas waktunya nih. Jadi kalau misalnya kita trading di spot, nah ini trading di spot nih, kita akan membahas yang paling basic dulu, yaitu kita melihat yang namanya volume, kita melihat yang namanya order book, setelah itu kita melihat juga candlestick yang di nomor 2 ini, Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya di orang awam banget, itu kita harus mengerti yang namanya pergerakan di candlestick dulu. Setelah itu barulah kita menuju ke order book. Nah, order book ini adalah beberapa pesanan-pesanan yang belum terisi. Misalnya kalau warna hijau ini, dia menaruh harga paling atas ini 32.802. Ini harga termurahnya nih. Nah, setelah itu nih ada yang ngejual juga nih di 32.807. Nah, inilah yang harus kita pahami. Nah, dan beberapa juga ada tools-toolsnya juga. Ini ada limit, ada market, stop limit. Ini kita juga akan ajarkan Pak Jul. Jadi supaya memudahkan teman-teman semua gimana sih menjadi real tradernya di exchanger ini. Gitu. Dan juga kita di kelas spot juga kita akan mengenal juga sedikit tentang koin-koin nih, terutama top koin yang ada di CoinMarketCap. Kita juga belajar yang namanya trading view, yaitu kita akan membuat sebuah pattern-pattern ataupun garis-garis yang memungkinkan untuk kita mengambil posisi yang jauh lebih
lebih baik karena kita membaca sebuah candle seperti itu Pak Jul. Kalau di kelas sportnya. Oke, jadi kelas sport ini kita belajar praktek ya, belajar untuk bisa open posisi, belajar untuk memahami tentang technical juga ya, berarti ya. Yes, benar Pak Jul. Jadi kita membahas sebuah technical juga yang jauh lebih advance juga teknikalnya. Itu Pak Jul. Oke, siap. Oke, itu untuk sport. Kemudian nanti kalau teman-teman sudah lulus di spot, teman-teman bisa upgrade diri teman-teman masuk ke futures, gitu ya. Kalau kita berbicara futures, pertanyaannya bisa nggak ngasilin duit di futures? Mungkin langsung dijawab oleh tutornya, gitu ya, Gede Wisnu. Untuk di future tuh sangat bisa sih menghasilkan duit bahkan dari $10 aja. Artinya modalnya $10 bisa menghasilkan duit. Bisa. Oke. Perlu belajar aja berarti. Iya benar itu. Yang penting kita paham dulu gimana nih apa tombol-tomolnya banyak banget. Nanti di kelas future sih lebih mendalami tombol-tombol dan sedikit ngasih teknikal sih sama money management yang bagus di future karena kan rata-rata orang yang masuk future ini rata-rata dia nggak paham money management. Dan teman saya juga banyak sih yang masuk asal-asalan ke future dan dia asal-asalan masang gininya ordernya jadi kena likuidasi. Jadi misalnya teman-teman punya modal 10 nih, nggak pasang stop loss, nggak tahu beli asal-asalan, nanti harganya balik arah, teman-teman ya kena likuidasi, uang $10 teman-teman hangus gitu. Jadi future nih lebih advance nih. Lebih advance, tinggi. Karena gini, kalau tidak salah, kalau kita ngomongin futures berarti harga turun pun kita tetap masih punya potensi untuk dapetin profit, benar ya? Ya. Oke, jadi teman-teman, poinnya juga adalah bahwa namanya trading pasti ada rugi, ada juga untung gitu ya. Tapi kalau kita memahami fundamental, kalau kita memang benar-benar belajar dulu, baik analisa fundamental juga analisa teknikalnya, lebih-lebih dipandu juga oleh tutor gitu ya, yang akan membantu kita mendampingi. Rasa-rasanya proses belajarnya akan jauh lebih mudah ya. Ya, Pak Jul, ini mungkin saya akan share screen sedikit nih. Saya kebetulan lagi buka gini sih di future nih. Sebentar ya, sebentar. Bentar nih saya kasih dah. Sabar nih. Iya, kita turn off dulu. Nah, nih kelihatan nggak? Kelihatan sih sebenarnya. Belum. Sekarang Wisnu bisa share screen. Kebetulan saya lagi mainnya di HP nih Pak Jul. Jadi bisa ngeliat di layar sih. Nih, saya lagi buka posisi nih. Ya. Nih di future tuh jadi nggak kelihatan sih di sini ya. Oh, kelihatan. Nih kelihatan ya. Itu jadi, hari ini berapa? 254%. Ya, ini Pak Jul. Jadi, itu $42 dan $54. Ya Pak Jul. Itu open posisi dari kapan? Baru tadi Pak Jul. Kebetulan tadi kan marketnya lagi turun nih. Jadi saya ngeliat kesempatan sih. Itu Pak Jul. Oke. Berarti itu di futures ya? Ya. Oke, keren banget teman-teman. Dan itu modalnya? Ini modal sih bisa dari 100, 10 juga bisa. Tapi saya ini modal saya sih 1.000 Pak Jul. Oke. Tapi dari modal $10 udah bisa main ya? Udah bisa kita mulai berdagang. Iya Pak Jul. Baik, kalau begitu boleh dibalikan dulu ininya hostnya. Ya. Oke Pak Jul. Oke. Nah, udah. Oke ya teman-teman, itu langsung barusan dari Wisnu gitu ya, men-sharingkan ke kita tentang futures gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa trading di spot gitu ya, lulus di spot, nanti teman-teman bisa advance lagi masuk ke futures dengan program intensif 10 kali pertemuan atau Zoom. Zoom juga, pendampingan juga. Jadi itu kurang lebih 10 kali dan teman-teman cukup membayar biaya pengajaran 1,5 juta. Dan itu pun masih diskon 50% off di bulan April ini, teman-teman. Nah, jadi kira-kira teman-teman ada pertanyaan gitu ya
nanti pertanyaan terakhir aja, saya langsung saja karena waktu juga. Jadi industri ini akan besar, nanti akan bertumbuh komunitas yang besar, nanti akan ada sekolah-sekolah kripto yang benar-benar akan mencetak para trader mandiri, dan bayangkan kita akan bersama-sama di sana menjadi partner dengan program-program kerjasama yang kita buatkan dengan kebersamaan dan win-win buat semuanya. Jadi peluang emasnya adalah belajar dulu hingga pintar, bisa trading sendiri dan mandiri, serta tentunya tidak dibodoh-bodohin lagi gitu ya. Jadi ibaratnya jangan serahkan leher gitu ya. Jadi bisa trading sendiri dan mandiri. Lalu bermanfaat juga untuk lingkungan. Kalau besok sudah pintar, teman-teman bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Nah, kita juga sediakan MOU kerjasama ya buat teman-teman yang ke depan ikut menjadi pengajar di Reborn Crypto Class. Jadi menjadi pengajar dan digaji. Jadi buat teman-teman yang mau digaji, nanti tinggal buatkan MOU setelah teman-teman lulus di trading spot juga di futures, gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa membuat MOU untuk membuka franchise Reborn Crypto Class di tempatnya masing-masing. Jadi nanti kita bicarakan MOU yang win-win, di mana teman-teman akan mendapatkan materi apa yang diseringkan. Tentu teman-teman mesti belajar dulu hingga teman-teman pintar. Lalu peluang ini adalah peluang yang teman-teman dapatkan, gitu ya teman-teman. Jadi MOU kerjasama menjadi pengajar spot, mendapat income bulanan diperhitungkan dari jumlah peserta dalam kelas, menjadi pengajar kelas future juga dengan income yang lebih besar lagi tentunya dari kelas spot dengan memperhitungkan jumlah peserta yang daftar. Kemudian setelah mampu di spot dan juga di future trading, mampu mengajar di situ, teman-teman juga bisa berkesempatan membuat base camp sendiri atau membuka franchise sendiri, Reborn Crypto Class di kota atau di lingkungan teman-teman sendiri. Jadi dengan menandatangani MOU kerjasama dengan pihak Reborn Crypto Class dengan percentage keuntungan yang tentunya mesti win-win atau menguntungkan gitu ya teman-teman. Jadi saya undang Anda menjadi bagian dari proses ini, lalu upgrade ke kelas berikutnya. Jadi teman-teman yang ingin lebih serius lagi belajar dan mengupgrade diri ke kelas yang lebih tinggi gitu ya, teman-teman bisa bergabung bersama kami di kelas lanjutan. Tapi kalau teman-teman mau belajar basic aja terus boleh, kita masih ada sum-sum lanjutan yang kita akan sediakan buat teman-teman secara gratis setidaknya sampai waktu yang belum saya sebutkan gitu ya. Mungkin bulan ini atau mungkin masih kasih free sampai bulan Mei gitu ya. Tapi saya belum tahu nih, nanti tergantung diskusi dengan para tutor. Nah, buat teman-teman yang mau mengupgrade dari kelas kelas basic karena sudah tidak sabar lagi ingin belajar, teman-teman silakan nih, khusus bulan April tahun 2022 ada 50% off untuk belajar spot hanya 500.000 yang yaitu sudah 50% off gitu ya. Harusnya berarti harus 1 juta gitu ya, atau kelas future itu 3 juta. Tapi untuk khusus bulan April teman-teman diberikan kesempatan hanya dengan 1,5 juta, gitu ya teman-teman. Nah demikian sharing kita malam ini teman-teman, gitu ya. Jadi luar biasa sharing kita. Terima kasih sudah bersama kita sampai saat ini, gitu ya. Dan tentu pembelajaran kita malam ini teman-teman tentu dapat sesuatu yang teman-teman bisa pikirkan, teman-teman dapat sesuatu untuk melangkah lebih baik lagi dengan knowledge yang teman-teman mau persiapkan untuk bisa berdagang di kripto gitu ya teman-teman.